Terima kasih juga kepada Bapak Syamsul Arifin dan Bapak Mizik Gozan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sidang musyawarah nasional dari Sekretaris Jenderal BMPT TSSI. Kepada Bapak Insinyur Muhammad Abduh MT PhD, kami silakan. Ya, sampai ketemu. Terima kasih Pak Misri, Pak Samsul ya. Pamit Pak Samsul, Pak Abdul, Terima Pak kasih Adit, semuanya. Ya, makasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan dengan membicarakan materi sidang ya. Sidang ini sebenarnya tujuannya adalah menetapkan saja mana yang kita akan lakukan ke depan. Di mana sebenarnya materi-materi ini sudah merupakan hasil daripada Pramunas yang lalu. Ya, jadi hasil Pramunas kemarin kita olah begitu, kemudian kita buat butir-butir untuk yang kita tetapkan. Saya mau menyapa dulu Pak Profesor Arya, masih ada? Oke, selamat sore, selamat siang. Selamat siang Bro Pak Abdul, Bapak ya, Ibu anggota BMPT SSI. Ya. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arya sudah hadir. Pak Arya ini sekjen yang lalu ya, yang terima kasih. Jadi saya penggantinya, yang sekjennya Pak Arya. Jadi baik, saya share beberapa materi yang kita akan bicarakan. Beberapa hal akan saya tetapkan saja ya, poin-poin yang kita tetapkan dan mohon kita diskusi tentang itu dan mudah-mudahan kita bisa selesai sesuai dengan jadwal. Baik, ini gambaran sebenarnya yang mendaftarkan untuk Munas ini ada 272, tapi tadi saya lihat dari yang hadir di sini ada sekitar 200-an ya, nggak sampai 272, beberapa tidak. Kemudian kita lihat juga dari segi Komdanya, memang Komda 2 ini lalu yang paling banyak. Belanja juga, juga program S1 yang paling kita yang saya akan tekankan lagi. Jadi kita akan coba selalu ingat suatu tanggal ini ya, Bapak Ibu sekalian, 2 Agustus 1978. Dengan kalau kita sebutkan BMPT TSSI dan nanti begitu yang akrabnya ya. Di mana tanggal ini juga penting bahwa akan menjadi deadline atau batas daripada pembayaran iuran yang akan kita lakukan. Saya usulkannya seperti itu sehingga kita selalu ingat tanggal ini, oh sudah tanggal 2 Agustus berarti ini sudah telat atau enggak gitu ya. Nah, ini adalah bahwa dari awal sudah keinginan untuk memperbaiki pendidikan teknik sipil ya, baik itu secara nasional dan ya terbelah adalah kendaraan untuk kita melakukan. Artinya sesuatu adalah suatu hal yang kita merubah pendekatan bagaimana depan. Demikian saya adakan Munas ini. Tadi sudah saya sampaikan di pembukaan acara. Yang saya ingin sampaikan mungkin di sini adalah kita memiliki teknologi ya, kemudian bisa mencakup berbagai tempat gitu ya, dan waktu yang mudah sekarang ini, maka kita mendekatinya dengan 3P ini, yaitu platform, partnership, dan program ya. Mana platform ini adalah untuk bagaimana cara komunikasi secara asing, langsung, daring, itu kita bisa menggunakan platform ini, di mana komunikasinya memang ya kita lakukan. Dan saya pikir situs website itu menjadi kuncinya ya, di mana di situ bisa kita melakukan berbagai hal, tidak terbatas, kita menekankan itu.
itu adalah tempat kita berkumpulnya. Kemudian bagaimana kita berkumpul itu? Tentunya berkumpul itu harus juga melibatkan semua pihak. Jadi semua info tadi termasuk juga kajian-kajian, misalnya kalau ada begitu melalui website tersebut. Tentunya website ini akan hidup kalau didukung oleh semua anggota. Yang lain tentunya harus ada program-program yang kita lakukan secara bersama. Tentunya ini akan menjadi tempat kita berkumpulnya. Jadi mungkin pertemuan-pertemuannya ya secara virtual ini begitu ya. Ada program, karena tadi banyak sekali permintaan terkait dengan menekankan tentang substansi kurikulum yang tadi ya, OBE, kemudian juga Merdeka Belajar dilakukan lebih banyak lagi begitu. Tentunya hal tersebut hanya bisa kita lakukan melalui pendekatan ini. Organisasi tadi sudah disampaikan juga, ini adalah saya, kemudian Ibu Yesi dan Ibu Dina ya, sebagai sekretaris dan bendahara. Kemudian ada juga para koordinator komisariat daerah yang mulai dari 1, 2, 3, 4. Bapak-bapak semuanya, terima kasih. Menjadi ketua FSPS PT apa istilah panjang juga itu. Selamat bekerja baru saja kemarin malam. Nah, kita lihat sekarang data keanggotaan Bapak dan Ibu sekalian, totalnya ada 174 sekarang dan merupakan 40% dari program studi yang ada di BAN PT. Akreditasi A-nya ada 24, B-nya 91 dan C-nya 59, di mana paling banyak memang akreditasi B, di mana itu kalau lihat persentasenya, yang A itu 45% dari BAN PT, yang B itu 37, artinya masih banyak lagi yang lain. Dan C adalah 44, dan kebanyakannya adalah program S1 adalah 158. Artinya kita fokus kepada S1, tapi bukan berarti program-program yang lain terlupakan. Gitu. Kita bisa juga diskusikan, ya, bukan berarti dianaktirikan. Silahkan kita lakukan diskusi-diskusi. Kemudian saya akan melaporkan keuangan, dan ini yang penting. Ketika tahun lalu dari kepengurusan sebelumnya ada dana saldo yang 193,79. Kemudian kita mendapatkan iuran-iuran tahun 2019 itu 53 juta, ya, sekitar 53 juta. Dan tahun 2020 ini sampai 30 September 36 juta. Dan kemarin memang istilahnya diberhentikan dulu karena kita sedang melakukan perubahan sistem gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau melakukan pembayaran juga, nanti kita akan umumkan bagaimana caranya ya. Sehingga kita dana ada 282 juta ya. Pengeluarannya sendiri tahun 2019 ada 208 rupiah saja. Ini bukan juta tapi rupiah, jadi memang kecil sekali. Tidak ada kegiatan. Nah, tapi tahun 2020 ini kita sudah mulai banyak kegiatan, terutama untuk pengembangan sesuai dengan pendekatan yang kita mau lakukan. Sehingga totalnya sudah ada pengeluaran sekitar 57 juta. Dan masih ada saldo 224 juta. Dan saya pikir ini adalah saldo kita bersama ya, semua anggota, dan tentunya kita akan gunakan untuk program-program yang kita butuhkan. Kita sudah perkirakan bagaimana ke depannya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan pendekatan itu. Merupakan operasional, ada bantuan personil. Sekarang ini juga kita dibantu oleh asisten-asistennya, mahasiswa, dan juga sekretaris di program studi teknik sipil. Ini terima kasih kepada Pak Joko Nugroho yang sudah memberikan butuhkan adalah sekitar 30 juta pun. Kemudian juga kita untuk memaintain website ini, jadi kita memerlukan pengeluaran sekitar 1 jutaan lebih per bulan begitu. Kemudian selanjutnya kita karena akan selalu melakukan kegiatan dengan Zoom, ada rencana kita membuat menyewa Zoom ini, dan ini akan bisa digunakan oleh semua anggota ya. Jadi anggota jika memerlukan fasilitas ini silahkan kontak ke kami. Sehingga totalnya setiap tahun itu ada 64 juta pengeluarannya. Tentu ini ya
lumayan begitu pengeluarannya, tapi kalau dibandingkan dengan yang ada, kita masih nggak ada masalah. Dan kita rencana ada program pengembangan, kita akan memberikan hibah sebanyak 7 hibah. Yang mendapatkan hibah ini kita dana dukungan per hibah, seperti itu. Tentunya nanti kalau ada program-program yang kita lakukannya dengan pendekatan hibah ini. Hasil dari Pramunas kemarin kita sudah ketahui ya, dilakukan pada tanggal 26 September yang lalu. Ada 117 yang hadir dan kita bagi menjadi 6 diskusi ya, 6 tergantung Komda, dan ada hal-hal terkait dengan hal ini. Dan saya akan sampaikan dukung jika ada LAM teknik. Tapi kita harus pelajari dulu seperti apa LAM teknik ini ya. Kita Islam harus banget begitu tentang LAM teknik ini. Kemudian selanjutnya tentang tersebut apa. Kemudiannya tentunya dengan kita harus hand-hand dengan pemerintah, bahkan juga mungkin ada upaya kita mungkin memberikan masukan kepada pemerintah. Komda 2 menyampaikan beberapa terkait dengan keanggotaan ya, tentang masalah Komda wilayah cakupan yang mungkin terlalu tidak merata begitu. Kemudian juga apakah ini masih tetap relevan, penomoran anggota begitu ya, harusnya mungkinnya juga, tapi jangan dikaitkan masanya sudah kayaknya mungkin perlu lebih Suara terputus ya, Pak. Oh, ya. Sekarang gimana, Pak? Sekarang sudah terdengar. Bisa lancar? Sudah. Sekarang sudah. Oke. Bisa, Pak Sekjen. Oke, baik. Bisa. Oke, baik. Jadi ada keinginan untuk ada jurnal ya. Mungkin ini mengikuti yang SPPT ya, Forum Transportasi itu juga memiliki jurnal, contohnya seperti itu. Kemudian selanjutnya dari Komda 4 ini terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat, tentunya harus ada. Kemudian kita bisa sharing juga kerjasama terkait dengan pengabdian masyarakat ini, baik itu di SDM-nya ya, maupun mungkin terkait dengan mahasiswa, pertukaran KKN ya. Kemudian juga pelatihan-pelatihan. Jadi kalau misalnya satu perguruan tinggi melakukan pelatihan ya bisa di-share ke yang lain dan kemudian bisa banyak yang ikut gitu ya. Kemudian juga FGD terkait dengan kurikulum dan program Kampus Merdeka, kerjasama publikasi jurnal ya, terkait dengan software berlisensi. Mungkin ada yang memiliki istilahnya untuk mengecek istilahnya bantuan dan seterusnya. Masih mengajar juga dengan webinar dan seterusnya. Komda 5 juga menyampaikan terkait dengan sharing informasi terkait laboratorium, karena beberapa itu ya perlu didukung oleh lab yang baik. Itu juga dengan pendidikan. Jadi informasi terkait dengan keberadaan peralatan tertentu ada di mana, bagaimana sharingnya gitu ya. Terkait dengan teknisinya juga, terkait dengan bagaimana sharingnya ya, kerjasamanya. Kemudian juga terkait dengan tempat pelatihan terkait peralatan dan seterusnya, itu sharing-sharing peralatan lab yang memang
untuk beberapa perguruan tinggi ini merupakan hal yang sulit gitu didapat. Tentunya juga terkait dengan sharing sumber daya manusia untuk melakukan kuliah tamu dan pelatihan. Dan yang terakhir adalah Pemda 6 menyampaikan tentang kurikulum. Di sini menekankan kembali keberadaan kurikulum inti teknik sipil yang dari BAMUS ini harus selalu diupdate begitu ya, apalagi terkait dengan sekarang ini OBE yang tadi ditekankan juga oleh Pak Syamsul dengan Pak Misri, arahnya memang ke sana, tentunya kita harus mengarah ke sana. Termasuk juga bagaimana sebenarnya OBE ini ya, meaningnya gitu ya, pemahamannya, kemudian pengalamannya, implementasinya di masing-masing perguruan tinggi. Begitu juga tentang mereka belajarnya juga, sharing ini yang penting mungkin ya di satu tempat-tempat lain mungkin akan berbeda, dan sharing ini jadi hal yang sebaiknya dilakukan oleh BAMUS. Kemudian terkait dengan daring ya, mungkin bagaimana nih teknologi daring ini, sharingnya juga seperti apa, mungkin kita punya suatu sesi juga terkait dengan ini. Dan selanjutnya juga dengan pelatihan dan workshop. Jadi kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian yang terkait dengan masukan dari Pramunas. Nah, dengan demikian saya mengusulkan materi-materi ini yang akan kita tetapkan sebagai bagian daripada program kerja kami di kepengurusan sekarang ini untuk melakukan ke depannya. Nah, ini yang mohon nanti kita akan berdiskusi tentang ini, masukannya dari Bapak dan Ibu, kami persilahkan ya. Tapi nanti saya akan buka masukannya di akhir setelah saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait organisasi. Jadi satu, kita ingin sampaikan, kita memerlukan adanya perubahan ADART, ya, termasuk misalnya kita mengkaji sejauh mana pembagian wilayah Komda ini, apakah masih relevan atau tidak, atau bagaimana cara penggabungannya. Kemudian untuk itu kita akan membentuk tim ad hoc untuk itu, yang melakukannya. Nah, ada tim ad hoc, bekerja 3 bulan, nanti ada didanai oleh kajian kemungkinan ini berbentuk. Jadi mengkaji ya kemungkinan. Jadi pasti plus minusnya, visibility-nya seperti apa. Tentu melakukan itu, bekerja 3 bulan, pendanaannya juga dari kami. Kemudian kami juga menetapkan bahwa keanggotaannya berdasarkan perguruan tinggi, karena disebutkan BM, PT, PSSI gitu. Jadi perguruan tinggi yang disebutkannya, tetapi bukan berarti dengan demikian program studi tidak masuk. Jadi tetap saja berkaitan dengan setiap program studi. Jadi perguruan tingginya muncul sebagai sebuah entitasnya, tetapi di dalamnya ada program studi apa yang di dalam perguruan tinggi tersebut. Iuran tahunan akan menentukan anggota aktif atau ini menurut ini besarnya 1.000 per prodi. Dan tersebut. Contoh dari maaf Pak Sekjen, suara putus-putus. Oke. Gimana sekarang? Sudah lancar? Cukup jelas. Cukup jelas. Oke. Mangga. Jadi misalnya contoh ITB misalnya, ITB mendaftarkan 2 prodi. Jadi kita daftarkan sebagai program perguruan tingginya ITB, tapi di dalamnya ada 2 program studi. Dengan demikian ITB iurannya adalah 2 kali 500.000, jadi 1 juta begitu. Jadi semakin banyak program studi yang didaftarkan menjadi anggota daripada BAMUS ini, berarti semakin besar ya, iurannya per tahunnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita juga ingin meningkatkan jumlah anggota BAMUS ini, karena tadi 40% ya dari jumlah total yang ada di BAN PT ya. Tentunya kita ingin mendapatkan gambaran yang lebih luas lagi dan kita berkomunikasinya lebih baik lagi begitu. Itu terkait dengan organisasi. Kemudian selanjutnya sesuai dengan usulan dari Pramunas adalah kegiatan-kegiatan pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR. Nanti saya akan bekerjasama dengan Kementerian PUPR apa saja yang perlu kita dukung, karena program magang ya, punya bantuan kita koordinasikan.
Selanjutnya terkait dengan lab teknik. Jadi kita mungkin mendukung ya keberadaan lab teknik ini, dan nanti kita akan melakukan kajian lebih dalam. Tadi juga sebenarnya terkait dengan ini kapasitas lab teknik kan karena memang baru lahir, jadi mungkin masih rendah. Tadi juga asesornya juga akan, sehingga dengan kita perlu bantu juga. Apakah misalnya juga bapak-bapak ya dan ibu yang di masing-masing perguruan tinggi ini bisa membantu juga dalam teknis dalam menjadi asesornya. Memfasilitasi kegiatan dan bekerja sama dengan berbagai asosiasi profesi. Jadi kita akan melakukan berbagai kerjasama asosiasi apapun ya yang terkait dengan teknik sipil, kita akan coba rangkul supaya kita tidak hanya sekedar pendidikan, tapi juga ada masukan dari industri, dalam hal ini diwakili oleh asosiasi profesi. Itu eksternal. Yang berikutnya, layanan. MUS harus memberikan layanan, dan layanan-layanan ini akan ada di dalam website ini. Tersebut. Jadi, juga perbaikan-perbaikan, dan kita dalam website ini. Jadi, website ini menjadi anggota diminta misalnya layanan informasi kurikulum ada di sini, jurnal nasional, di sharing resources di sini, misalnya juga referensi ya sumber daya manusia yang ahli-ahli ya, dari Bapak dan Ibu yang memiliki, kemudiannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ini layanan-layanan yang tadi sudah tercatat, begitu kita minta untuk diakomodasi dalam website ini. Dan selanjutnya adalah program. Ini yang kita akan coba jadikan program ke depan. Jadi kajian profil prodi ini untuk semua anggota. Jadi kita akan kejar semua anggota yang belum menyampaikan informasi terkait dengan prodinya, atau mungkin dari Bapak dan Ibu juga ada prodi-prodi yang sudah masuk mungkin mau melakukan revisi juga silahkan, karena mungkin ada beberapa hal yang belum tepat misalnya. Kita lakukan, dan ini merupakan kegiatan yang rutin ya. Kita akan menjadikan kegiatan yang rutin sehingga kita tahu informasi terkait profil prodi ini dari waktu ke waktu. Yang lain adalah kita akan memberikan hibah ya, kajian. Dalam hal ini sudah 7 yang teridentifikasi. Karena sesuai dengan tadi yang yaitu perubahan kajian badan hukum MUS, kajian kurikulum implementasi OBE, kajian implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kajian akreditasi dan LAM teknik, ini mungkin ada khusus juga ya, sejauh mana tadi kita mempelajari LAM teknisnya, dan seperti apa mungkin rekomendasi kita. Kemudian kajian konsep kerjasama pengabdian masyarakat ya, kita bagaimana mungkin bisa bekerja sama, sharing resource, termasuk juga mungkin terkait Merdeka Belajar ya, jadi bagaimana kita bekerja samanya. Kemudian juga kajian keberadaan jurnal BAMUS ini ya, ini harus ada kajiannya sejauh mana kemungkinannya. Nah, hibah ini akan diberikan kepada satu tim yang berminat, jadi nanti akan kita call for proposal, terdiri dari minimal 3 anggota dari PT yang berbeda. Jadi tidak bisa 1 orang, tapi harus merupakan kolaborasi dari minimal 3 anggota. Dan ada nanti call for proposal ini akan diumumkan, kami akan launch kapan itu, tentunya dengan KAK-nya dan format proposalnya begitu. Dan nanti ada tim penilainya. Dan nanti akan kita berikan hibahnya kepada yang bersangkutan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, saya buka kesempatan ini, kita punya waktu untuk diskusi ini ya. Ada mungkin 30 menit atau lebih ya. Silahkan. Saya buka, silahkan. Saya dibantu dengan mungkin mengacung ya, istilahnya apa, raise hand ya, raise hand. Mungkin panitia bisa mengecek siapa aja yang raise hand.
Suara tidak terdengar, Pak Sekjen. Oh, iya. Suara tidak Sekarang terdengar. terdengar? Sekarang terdengar nggak? Terdengar. Terdengar. Oke. Ya. Jadi silakan fasilitas raise hand yang ada di fasilitas. Mangga, sudah ada belum? Dari ISDN boleh menyampaikan, Pak Sekjen? Oke, boleh. Mangga. Ya, mangga silakan. Baik, terima kasih Bapak Sekjen BM PTTSI, Bapak Profesor Abduh. Saya Ubi Kurniadi bersama dengan Pak Heral Yadi dari Institut Sains Teknologi Nasional Jakarta. Pak Sekjen, apa yang kita lakukan sejak pagi tadi hingga saat sekarang ini telah memberikan masukan lebih lengkap lagi bagi kami selaku anggota. Perkenan ke depan, kita bisa memprogramkan bagaimana selalu update kurikulum, kalau perlu masuk ke dalam silabusnya, secara bersama-sama, sehingga muatan-muatan materi kuliah yang kita akan berikan kepada peserta didik, para mahasiswa, setidaknya memiliki konten yang mendekati sama. Harapannya tentu, seperti tadi disampaikan dari PI, bahwa ke depan stratifikasi dan standarisasi kemampuan kompetensi bagi lulusan kita, utamanya untuk studi S1 dari kami, itu bisa memiliki rank yang tidak terlalu jauh. Saya rasa demikian, Pak Sekjen, usulan kami dari ISTN Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Ugik atas masukannya. Silakan, ada lagi yang lain? Saya Pak Aldo. Saya Ria. Ya. Bisa langsung, Bapak Moderator? Silakan Pak, silakan. Suaranya terdengar ya? Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Saya sudah chat juga, tapi saya ulas saja. Selain kurikulum juga tadi sudah disampaikan, memang sebaiknya kita berupaya mengupdate dari tim-tim kurikulum gabungan antar perguruan tinggi, itu memang harapan kita. Tapi historis yang sebelumnya, tingkat kesibukan kita di Prodi begitu rupa, sehingga mengakibatkan kurikulum kita belum optimal. Padahal setiap akreditasi kita memang memerlukan rujukan dari organisasi yang sesuai dengan bidangnya. Mudah-mudahan nantinya akan bisa terrealisasi. Kemudian mengenai masa studi. Hampir di setiap data masa studi Prodi, demikian juga IADB MPTSS tadi, yang S1 itu 9,22 semester selesainya. Dari program hanya 8 semester. Sedangkan sistem kita ini sudah sekian puluh tahun, ya, belum bisa tercapai. Nah, hal ini kelihatannya menurut kajian dan diskusi kami di internal Prodi kami, karena kita apakah di Indonesia ini hanya mengenal mahasiswa S1 dan S2 khususnya, kalau S3 tersendirilah. S1, S2 hanya yang full time. Apa tidak ada sistem yang part time? Karena realitanya begini, khususnya mahasiswa S2 bahkan mahasiswa S1, yang teknik itu setelah semester-semester atas itu sambil bekerja, setelah kerja praktek cenderung sambil bekerja untuk mematangkan dirinya. Bahkan beberapa mahasiswa memang menunda kelulusannya, begitu lulus mereka sudah sambil bekerja. Jadinya masa studi itu agak sulit tercapai kalau ada beberapa yang seperti itu rata-ratanya jadi turun. Karena realita kebutuhan teknik itu seperti itu. Apalagi yang di S2. Di S2 itu sebagian besar itu yang memang part time. Nah, dilemanya sistemnya menuntut mahasiswa itu full time, kenyataannya mereka part time. Jadi tidak nyambung ya. Kemudian masalah S1 lagi, yang utama S1.
S1 itu peraturannya mengizinkan mereka itu selesai dalam 7 tahun. 14 semester boleh. Dievaluasi biasanya 2 semester pertama, 4 semester berikutnya, 4 semester pertama lolos. Setelah itu mereka ya menjelang 4 tahun dievaluasi, mereka berjanji oke dan sebagainya, tapi mereka akhirnya banyak yang tidak melanjutkan karena mereka kan berhak sampai 7 tahun. 7 tahun, ya. Dan mereka sambil bekerja, dan mereka sudah bekerja. Nah, itu dilemanya. Di satu sisi, tuntutan kita itu tepat waktu. Jadi, itu dilema. Sumber masalahnya itu kondisi real di lapangan itu tidak terwakili oleh aturan yang ada. Nah, barangkali melalui Pak Sekjen, dan juga kebetulan aktif di tingkat nasional, paling tidak menyampaikanlah bahwa kondisi real kita seperti itu. Sekian puluh tahun kita itu di perguruan tinggi belum bisa mencapai lulus tepat waktu. Apanya ada masalah di sini? Berarti kondisinya tidak terwakili. Kondisi real itu tidak terwakili. Nah, mohon bisa disalurkan. Ya, terima kasih Pak Sekjen, terima kasih. Pak Arya, nah, kita catat dulu ya. Ada satu lagi mungkin. Silakan, satu lagi. Mohon izin, Pak, kalau diizinkan. Ya, dari mana? Pak Guspan ya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Pak Guspan dari Teknik Sipil Universitas Jember. Sebenarnya saya meneruskan pertanyaannya Pak Arya itu menarik, udah pada kenyataannya memang seperti itu. Nah, saya ada komparasi ya, saya bandingkan dengan kami juga menyelenggarakan program profesi insinyur. Nah, di situ ada instrumen pakai RPL. Nah, apa tidak memungkinkan ke depan yang program S2 itu seperti program profesi insinyur. Artinya ada aturan atau regulasi untuk S2 yang mengantisipasi part-time tadi, atau memang mereka sebenarnya dari segi pengalaman sudah cukup jauh gitu ya. Kemudian menggunakan instrumen RPL seperti yang di PSPPI. Saya kira itu Pak Sekjen. Terima kasih. Terima kasih ya usulan program ya. Usulan program ya. Baik, saya mungkin ada 3 yang menyampaikan. Ini kita ditanggapi. Yang pertama terkait dengan Pak Ugik ya, jadi update kurikulum. Oke, kita emang ada program itu ya Pak Ugik ya. Kemudian termasuk juga Pak Arya, jadi kita sudah programkan terkait dengan kurikulum ini harus selalu diupdate ya. Kemudian selanjutnya yang tadi isu tentang dilema ya antara aturan dengan ya sebenarnya kenyataan ya di lapangan begitu terkait dengan sebenarnya ini menarik tadi dibahas juga oleh Pak Tamsul terkait dengan multi exit multi entry ya. Itu sebenarnya ini harusnya kita itu mengarah juga ke sana yang namanya continuing education program ya, di mana sebenarnya memang mahasiswa ini semacam bebas juga gitu ya, masuk dan keluar ya. Jadi saya pikir itu hal yang perlu kita kaji juga sejauh mana. Tapi mungkin kajiannya terkait dengan salah satunya adalah kalau kita fokus ke masa studi, yang tadi itu baru rata-rata. Kita mungkin belum lihat range-nya ya, maksimumnya berapa, minimum berapa. Jadi memang kalau semua anggota ini memberikan datanya kepada kami bisa lihat itu range-nya seperti apa, dan kita lakukan ini sebagai feedback ya kepada pemerintah gitu ya, bahwa khusus tentang indikator ini mungkin relevansinya perlu ditinjau seperti itu ya Pak Arya ya. Oke, baik, ini masih ada yang kayaknya bocor ya. Mohon bisa ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan jadi tadi oke Pak Arya ya terkait dengan masa studi ini. Kemudian selanjutnya yang tadi dari Pak Guspan ya usulan program untuk 2 itu juga melihat terkait dengan apa istilahnya yang lampau ya, pengalaman atau belajar lampau juga sama seperti isu tadi multiple entry multiple exit gitu ya. Jadi kalau istilahnya ada orang di luar sudah punya pengetahuan tertentu, bisa saja dinilai kompetensinya tertentu begitu ya.
Saya pikir ini suatu hal yang bisa kita kaji juga gitu ya. Apakah ini akan membantu misalnya program master tertentu ya, tentunya yang terkait dengan apakah terapan gitu ya, bukan master yang akademik misalnya gitu, tapi yang kepada terapan mungkin lebih tepat. Tapi ini sebagai catatannya, jadi kita mungkin ada bagaimana inovasi-inovasi ke depan, mungkin seperti itu ya Pak Guswan ya, terkait dengan program magister. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu. Boleh kasih usulan Pak Sekjen jika diinginkan. Mangga silakan Pak Harnedi Maizil dari Riau ya. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Bapak dan Ibu semua. Ya memang pembahasan dari tadi pagi sampai siang menjelang ini, saya rasa juga tentunya untuk kemajuan di teknik sipil kita semua, gitu. Dan kita juga berharap ini bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, saya hanya melihat salah satu bentuk program yang tadinya Pak Sekjen juga sudah paparkan di dalam pemaparan sebelum ini, bahwa ada beberapa ya stimulus lah tadi yang sifatnya hibah terhadap beberapa hal, mulai dari kajian badan hukum, OBE, MBKM, dan sebagainya, yang menurut saya ini kan menjadi terbuka untuk kita sebagai anggota BAMUS untuk mencoba untuk melakukan ini. Nah, cuman saya hanya mengusulkan kalau memang ini menjadi satu program BAMUS untuk melakukan aktivitas hibah ini yang nantinya terbuka untuk seluruh anggota BAMUS, saya melihatnya kalau terbuka lebar semuanya, ini akan sangat lebar dan akan sangat susah juga untuk kita menseleksinya gitu. Nah, saya melihat bagaimana kalau kita juga membuat mungkin nantinya ini usulan saja kalau bisa dipertimbangkan kriteria-kriteria daripada yang bisa masuk ke misalkan untuk kajian kurikulum atau untuk kajian MBKM gitu, yang sifatnya memang semuanya nanti saling mendukung sehingga kesempatan untuk mendapatkan partisipasi ya dalam tanda kutip hibah ini bisa juga dirasakan oleh semua anggota. Jadi kalau nanti misalkan kami di Pekanbaru dengan kondisi sekolah tinggi yang jumlah mahasiswanya sedikit begitu, disuruh bersaing dengan universitas ataupun institut yang jumlah mahasiswanya cukup banyak dan peluangnya juga ini kan jadi agak susah mungkin saya melihat supaya ini bisa lebih terasa juga di seluruh anggota yang memang perbedaan kita ini cukup besar dari sisi bentuk badan pendidikan ini. Jadi saya pikir mungkin bisa juga kita sebelum nanti kita akan membuat semacam tornya lah, seperti yang tadi Pak Sekjen sampaikan, ataupun kriterianya ini juga perlu kita klasifikasi sehingga ya, mungkin nanti pada kesempatan yang lain berikutnya kita bisa menambah alokasi dana dan itu bisa kita lebih manfaatkan untuk peluang-peluang yang lainnya. Mungkin itu kira-kira Pak Sekjen. Terima kasih atas waktunya. Enggak, makasih Pak Harnedi. Enggak, silakan selanjutnya. Oke. Silakan mungkin langsung dinyalakan saja karena ini kalau ada yang bicara langsung muncul wajahnya gitu. Oke Pak. Dari Pak Dohir. Pak Ahmad, Pak Dohir nggak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo. Dengar nggak? Ya, silakan. Oke. Silakan Pak. Terkait dengan pembahasan tadi Pak ya cukup menarik. Memang kita perlu ya ini yang perlu kita sampaikan. Pertama terkait dengan apa yang disampaikan Pak Abdo. Khususnya program kerja ke depan itu tadi kan cukup banyak tadi ya, banyak sekali. Kemudian bisa nggak di nanti usulan ini dibagi-bagi per wilayah, terutama di kita adalah pengembangan terhadap kurikulum yang ini yang perlu diselaraskan. Karena masing-masing mungkin itu wilayah 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan akan berbeda-beda dengan konten dari isi dari kalau kita mengacu ke MBKM. Sebagai opsinya tadi. Itu saja ya yang saya sampaikan Pak. Terima kasih. Semuanya sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Dovir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya undang lagi satu lagi sebelum saya mengomentari. Menyampaikan. Ada lagi? Saya undang lagi satu. Kayaknya nggak ada ya. Oke. Tidak ada lagi. Baik, saya akan mengomentari dulu yang dua tadi dari Pak Harnedi dengan Pak Dovir ya. Jadi Pak Harnedi terima kasih. Jadi kita akan buat kriteria yang istilahnya bisa banyak pihak yang ikut ya. Tetapi tetap artinya tadi sebenarnya digabung dengan Pak Dovir ya. Jadi misalnya ada suatu semacam ya ini isinya gitu ya, liganya dan tentang terkait Suaranya hilang lagi, Pak. Oh, hilang lagi. Sekarang gimana? Didengar? Sudah jelas, Pak. Jadi kita lihatnya dari segi hibah ini ya. Jadi mungkin kriterianya ini yang perlu kita godok lagi ya supaya bisa mengikut sertakan banyak. Ini adalah salah satu kriterianya adalah mengikut sertakan banyak anggota gitu. Jadi semakin banyak anggota semakin berikan gitu ya nilainya lebih besar gitu. Jadi, saya pikir proposal sudah baik. Mangga nanti kita akan akomodasi itu. Selanjutnya ada lagi ini waktu kita jadwal tinggal 5 menit lagi, tapi saya beri kesempatan pada Bapak Ibu semuanya. Oke, nampaknya lagi. Saya Pak Wati. Oh Pak, Ibu Wati, silakan Ibu Wati. Dari Untar Pak, tapi saya ke Prodi S2, Magister Teknik Sipil. Selama ini yang menjadi anggota di BMPTSSI itu yang Prodi Sarjana. Jadi kalau seandainya saya belum masuk, tetapi kalau saya mau masuk sebagai anggota BMPTSSI berarti nanti pembayaran kan kita pasti berbeda keuangan, jadi kami sendiri-sendiri ya Pak ya, 500 seperti itu. Kemudian yang saya tanyakan lagi, kurikulum di pasca belum ya Pak ya? Baru S1 aja ya Pak? Oke. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, baik, makasih Ibu Wati. Jadi khusus ini karena pertanyaan. Jadi kalau nanti jadi kita akan memiliki sistemnya begini. Nanti ada yang mendaftar sebagai sebuah perguruan tinggi, dan ini Untar misalnya gitu. Ada PIC-nya yang mendaftarkan, kemudian dia mendaftarkan juga program studi apa yang mau didaftarkan di situ. Nah, masing-masing tadi 500.000 gitu. Nanti kita akan berikan receipt-nya dan juga sertifikatnya sendiri-sendiri dengan nomor yang masing-masing juga ya. Jadi tapi mungkin nanti perlu ada semacam orang yang menghubungi kaminya, jadi jangan terlalu banyak begitu. Jadi yang terdaftar juga di website kami juga tidak terlalu banyak, tapi setiap kaprodi terkait dengan prodinya pasti ada datanya di kami gitu. Karena kan ini sifatnya program, bukan program studi semata, tapi ada perguruan tingginya. Jadi sebaiknya memang ada kolaborasi juga antara S1 S2-nya begitu ya Bu ya. Jadi nanti terkait dengan itu. Nah, terkait dengan kurikulum sebenarnya sudah dimulai Pak Arya ya waktu itu ya, sudah ada contoh-contoh ya, contoh-contoh, tapi memang bukan seperti kurikulum yang ada di S1 Bu. Kita bisa membuat istilahnya kurikulum inti. Tetapi kalau S2 kita sebutnya sebagai acuan-acuan, contoh-contoh dari magister-magister yang ada di Indonesia ini gitu. Nanti silakan Ibu Wati mau lihat contohnya apa. Tapi untuk melihat contoh ini sekarang kita istilahnya harus aktif dulu sehingga bisa mendownload
yang lain. Kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Bapak. Kemudian kita masih ada waktu. Jika emang masih ada yang ingin. Oh, izin, Pak. Pak Roni, mangga Pak Roni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Sekjen, jadi terkait dengan apa yang pernah dibahas di Komda 2 waktu Pramunas, sebelum Pramunas itu, kalau boleh mengusulkan bahwa nomor anggota itu, apakah itu seperti yang sudah disampaikan Pak Abdul tadi, tapi kalau bisa nomor anggota itu tetap, Pak. Jadi sepanjang masa itu tetap tidak berubah setiap tahun gitu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, Pak. Jadi akan tetap nomor itu dibawa terus ya. Nanti insya Allah begitu. Kita sedang set up yang otomatis numberingnya di website kita ya. Jadi nanti misalnya kalau katakanlah sekarang yang 001 itu perguruan tingginya ITB misalnya begitu. Kemudian nanti program studi S1 ITB adalah ditambahin 01 gitu ya di belakangnya. Dan itu nomor itu tidak akan berubah-berubah sampai kapan. Demikian Pak Roni ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi? Sebelumnya karena kita karena ini sidang mungkin saya mohon tadi disampaikan semacam surat keputusannya, berita acara dan kemudian keputusannya bahwa program-program yang sudah tadi saya sampaikan itu adalah yang akan kita laksanakan begitu ya ke depannya. Nanti kalau kita memerlukan lagi musyawarah lagi, tentunya kita akan ada kegiatan seperti ini lagi. Yang memang kalau memang sebaiknya mungkin tidak ada yang sangat kritis lagi, yang besar. Tapi kalau pertemuan-pertemuan biasa mungkin kita akan bisa lakukan juga banyak berkali-kali gitu ya, karena sangat mudah sekarang ini mencoba melakukannya dengan Zoom ini ya. Baik, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian sebagai peserta daripada sidang Munas ini. Jadi satu, kami akan menyelenggarakan sesuai dengan yang kami usulkan, yaitu terkait dengan organisasi, terkait dengan eksternal, terkait dengan layanan, dan terkait dengan program yang tadi sudah saya sampaikan. Saya juga akan share nanti dokumen yang tadi saya sudah buat itu sebagai bukti bahwa itulah yang kita sepakati. Nah, saya akan share lagi di sini. Selanjutnya adalah apa yang tadi disampaikan. Ya, jadi tindak lanjutnya kami akan mengakomodasi keputusan satu berita acara keputusan. Dan selanjutnya adalah program selanjutnya platform terputus Pak Sekjen. Ya, punten. Jadi platform ini kita akan aktifasi tanggal 1 November ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti saya akan share bagaimana manualnya Bapak dan Ibu bisa join di website itu ya. Dengan demikian Bapak dan Ibu bisa masuk ke sana dan berikutnya juga bisa melakukan pembayaran untuk tahun yang akan datang ya. Untuk tahun yang akan datang. Jadi misalnya sekarang ini Bapak dan Ibu bayar, berarti itu berlaku sampai yang tanggal 2 Agustus yang akan datang ya. Kemudian nanti tahun depan 2 Agustus itu akan di-off-kan lagi. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa aktifasi lagi dengan membayar. Itu untuk 1 tahun yang akan datang. Kira-kira seperti itu ya yang akan kita lakukan. Yang berikutnya adalah program hibah kajian ini juga akan kita, tadi KK-nya harus kita buat ya. Bagaimana seleksinya, kriterianya tadi, sehingga kita misalnya bisa merangkul banyak anggota ya untuk bisa berkontribusi di sini. Dan semuanya itu harus selesai akhir Desember begitu ya. Jadi awal Januari kita sudah melaksanakan program-program itu. Itu kira-kira yang akan kita lakukan. Nah, untuk ini Bapak dan Ibu setuju terkait dengan apa yang kita bicarakan di sidang Munas ini? Mungkin boleh bisa setuju.
Setuju. Baik. Setuju. Baik. Setuju. Makasih Bapak dan Ibu semua. Baik, kalau gitu Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir ya begitu ya, akhir daripada kegiatan sidang kita ini ya. Bagus ya, jadi nggak usah susah-susah seperti DPR gitu ya. Satu kata aja bolak-balik dibicarakan. Kita harus lebih efisien lagi bekerjanya ya. Dan saya terima kasih sudah diberikan kepercayaan untuk bisa dengan teman-teman di pengurus ini, Ibu Yesi, Ibu Dina ya, dan para koordinator komisariat daerah ya, ada Pak Hamedi, ada Pak Anton Sukiman ya, kemudian ada Ibu Niken, ada Pak Alwafi, ada Pak dari Bali, kemudian juga Pak Ihsan ya. Jadi terima kasih sudah diberikan kepercayaan, kita bekerja bersama-sama ya untuk mencoba saling sharing ya. Sharing di sini adalah kata kuncinya, dan sharing itu ada di website itu. Mudah-mudahan website kita bisa aktif dan dinamik gitu sehingga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari sana. Nah, terkait dengan acara ini saya pikir sekalian juga mungkin saya tutup aja ya. Ini karena nggak ada pejabat lain yang menutupnya ya. Jadi terima kasih atas partisipasinya pada acara ini. Insya Allah kita bisa melaksanakan tugas daripada Munas ini dengan amanah ke depan. Ini saja dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Silakan Pak. Tim 1. Terima kasih. Ada foto bersama ya Pak. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abdul atas masih mute. Terima kasih Bapak Muhammad Abdul telah memberikan kata penutup. Acara selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama lagi karena ada beberapa peserta yang belum masuk di frame-nya. Maka dari itu dimohon untuk seluruh peserta menyalakan webcam dan memberikan senyum terbaiknya lagi di hari ini. Saya akan memberi aba-aba. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penjelasan terkait dengan e-sertifikat yang akan disampaikan oleh tim panitia. E-sertifikat